Nggak boleh ngomong yang pertama membawa Islam Nabi Muhammad, nggak boleh. Itu korban salah baca sejarah, karena Nabi Adam pun membawa agama Islam. Ini profesor keblinger, kesian mahasiswa-mahasiswinya, kesian. Akhirnya bilang apa? Ah, sama aja semua. Ya udah, ngapain repot-repot sembahyang 5 waktu. Bagaimana mungkin Ibrahim itu Yahudi? Yahudi itu siapa? Yahuda. Yahuda itu siapa? Keturunan daripada keluarga Yakub yang keberapa? Tahun 930. Sedangkan Ibrahim hidup pada tahun 1978 sebelum Masehi. Ke 930 berapa tahun jaraknya? 1000 tahunan jaraknya gitu loh. Bagaimana mungkin Ibrahim Yahudi? Hari ini kita lanjutkan kaji kita tentang sejarah, apalagi kalau bukan ini. Hari ini bab 1 menjelang berakhir. Pertemuan pertama, pertemuan udah keempat kali, tapi masih bab 1. Berarti bab 1 ini 4 kali pertemuan. Hari ini selesai cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, masuk kepada Nabi Yakub dengan 12 anaknya, masuk kepada Nabi Yusuf, lalu kemudian sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Karena bab 1 akhirnya adalah Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai dengan lahirnya agama Yahudi. Ya, ini anak-anak mujahidin nggak boleh ngomong yang pertama membawa Islam Nabi Muhammad, nggak boleh. Itu korban salah baca sejarah, karena Nabi Adam pun membawa agama Islam, Nabi Nuh membawa agama Islam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang pertama kali membawa agama Islam, bukan. Masing-masing Nabi Allah berikan kitab, masing-masing Nabi Allah berikan suhuf, masing-masing Nabi Allah berikan petunjuk, hidayah. Masing-masing Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang mengangkat kenabiannya, dan masing-masing semua Nabi membawa agama Islam. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nggak ada Allah beda-bedakan antara yang satu dan yang lain, nggak ada Allah beda-bedakan. Semuanya sesuai dengan waktunya. Ya, berapa banyak ayat Al-Quran yang menceritakan demikian. Di antaranya misalnya Ali Imran 44, Qul, katakan amanna, aku beriman ya Allah, ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami yaitu Nabi Muhammad, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail juga diturunkan sesuatu, wa Ishak, dan Ishak juga diturunkan sesuatu, pasti. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub juga diturunkan sesuatu, wal asbat, dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa, dan kepada Nabi Musa juga dikasih, wa Isa, Isa juga dikasih, wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhan mereka. Apa kata Allah kemudian? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Enggak ada Allah beda-bedain satupun di antara mereka, enggak ada. Dan semuanya mereka berkata, wa nahnu lahu muslimun. Ayat 84 ini bilang apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapapun yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Enggak bakal diterima oleh Allah. Enggak bakal diterima. Ya. Kalau ada orang yang bilang semua sama aja, orang yang ngomong gitu besok mendingan keluar dari agama Islam, masuk agama lain aja, kan sama aja. Begitu logikanya. Loh, kan sama. Udah Bu, Pak, keluar aja daripada ngerecokin, gitu aja bilangin. Suruh dia masuk ke tempat yang lain kalau dia mau. Buktinya dia nggak mau. Maka jangan suka memutarbalikkan. Kesian kalau umpamanya anak-anak kita yang kurang akidahnya mendengar, akibat mendengarnya itu sama aja dok, sama aja nggak apa-apa, nggak boleh saudara. Sampai kiamat juga nggak boleh dibilang sama aja, nggak bisa, karena inna dina indallahil Islam. Jelas seperti itu saudara. Jangan pakai tanda ngaling-ngaling kalau urusan tauhid. Jangan pakai abu-abu, ya. Ustadz Khalid Basalamah bercerita kepada Al-Fakir, ya, beliau sedang keburu-buru, akhirnya beliau ikut sholat di masjid di daerah Ciputat. Yang beri khutbah Jumat itu profesor doktor. Si profesor doktor itu berkata dalam khutbah Jumatnya, baik agama yang lain disebutin semuanya, itu kalau mati, kalau dia orang baik maka masuk surga semuanya. Profesor doktor di kampus
di bilangan daerah dekat sono dekat Ciputat. Ini yang cerita Ustaz Khalid Basalamah. Kemudian Ustaz Khalid bercerita, nggak tahan beliau. Beliau kan orangnya santun, orangnya baik, kalem gitu kan. Beliau nggak tahan, maka begitu selesai dipanggil itu. Wahai Pak Profesor, coba tolong jelaskan kepada kami, kepada saya tolong jelaskan apa maksud dari surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Kurang jelas apa firman Allah yang demikian, saudara? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab, daripada yang ahlil kitab yang diberikan kitab sebelumnya itu, wal musyrikin, dan daripada yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Lalu bagaimana ceritanya Pak Profesor berkata ini semuanya bakal masuk surga, kagak ada yang di neraka? Lalu buat apa Allah ciptakan neraka, saudara? Ini profesor keblinger, kesian mahasiswa-mahasiswinya, kesian. Akhirnya bilang apa? Ah, sama aja semua, ya udah ngapain repot-repot sembahyang 5 waktu. Sang mahasiswa itu begitu mendengar itu terpengaruh, karena yang ngomong dosennya, yang ngomong profesor doktor. Akhirnya bilang apa? Hari gini masih sembahyang, kuno banget loh. Coba bayangin. Maka dari itu, ini santri-santri sejarah di Mujahidin ini, ya, mesti tegas kita kalau bilang tidak ada satupun yang diterima oleh Allah kecuali agama. Barusan imam kita tuh tegas sekali itu, tidak ada yang setegas itu. Kul, katakan, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak bakal sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun ma. Kamu pun nggak usah menyembah apa yang aku sembah. Jelas itu loh. Ente nggak usah nyembah apa yang kami sembah, dan kami pun nggak usah sembah apa yang kamu sembah. Ente nggak usah masuk ke masjid, nggak apa-apa, dan kami pun nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Kami pun nggak usah ke wihara, nggak apa-apa. Lakum dinukum, buat kamu silahkan jalankan, buat kami pun silahkan jalankan. Jadi nggak usah campur-campur, nggak usah juga ada sholawatan di gereja, nggak usah juga ada azan di gereja, nggak usah juga, nggak usah juga ada haleluya di masjid, nggak usah juga. Ini kenapa jadi campur-campur begini? Jelas sekali itu dalam Islam, la ikraha fiddin, dan nggak boleh kita maksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Sekaligus nggak boleh juga kita mencela Tuhan mereka, nggak boleh juga mencela salib, nggak boleh juga mencela wihara, nggak boleh juga mencela biksu, nggak boleh, haram hukumnya ya akhi. Al-An'am 106 108, nggak boleh mencela mereka, nggak boleh. Dan begitu juga kita sama-sama aja dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, semuanya yang diakui oleh negara kita jalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara harus menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat yang Al-Fakir tadi baca adalah surat akhir dari pertemuan ini, yaitu surat An-Naml, ya, yang akhir yang tadi dibaca. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam adalah dalam bab Al-Fakir, ya, adalah bab 1 yang terakhir. Dan sebelum Nabi Sulaiman wafat, tentu, oh sebentar, kayaknya belum ngopi nih kita nih. Agak gimana gitu kalau belum ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pas banget Dik. Pas banget ya Allah. Lebih apa itu? Dia madu, masya Allah. Ini sebelum saya lupa nih, diingetin nih sama Ari nih ya. Ke mall bawa duit 100.000. Ke mall, beratan nggak? Kurang. Ke mall bawa duit 300.000, kurang nggak? Kurang. Makan minum, padahal 2 jam kemudian jadi apa yang kita makan? Jadi apa? Tapi ke masjid nggak bawa duit. Ini orang mau masuk surga tapi ke masjid nggak bawa duit, bagaimana ceritanya sih?
pelit banget gitu loh. Innalillahi wa inna raji'un. Pelit. Nauzubillah orang yang kayak begitu. Ke masjid bawa duit yang banyak, ada apa-apa beli, ada kotak masuk gitu dong. Ada yang susah-susah kira-kira support gitu dong. Ada yang bergerak di jalan dakwah bekelin begitu. Bagaimana sih, mesti diajarin aja. Percuma gitu ya. Kenapa percuma, benar-benar kenapa? Apalagi ada anak yatim, ada orang fuqara masakin yang kita nggak peduli. Ini orang pendusta loh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak pendusta agama itu, tahu nggak? Itu pendusta agama tuh, bohong gitu loh. Tapi dia sholatnya aja bikin celaka. Fawailul lil musallin, sholatnya aja bikin celaka. Kenapa? Pelit. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi dia sholat, fawailul lil musallin, celaka. Berpun sholat celaka karena sholatnya riya gitu loh ujungnya. Kenapa sholatnya riya? Karena pelit. Kenapa pelit? Setan menguasai orang yang pelit, dan ketika setan menguasai orang yang pelit, nggak bisa ikhlas, jadi riya. Kenapa? Karena dikuasai setan. Tapi orang-orang yang diam, yang berakhlak, yang tauhid, lempeng, setan nggak berani dekat. Bukankah ada kisah Rasulullah SAW ketika beliau mau masuk masjid, ada setan lagi di luar masjid, nggak berani masuk. Kenapa di sini, kata Rasulullah SAW? Kenapa setan dimari? Katanya, saya mau masuk masjid, kata setan. Kenapa nggak masuk? Mau ganggu orang yang sedang sholat. Kenapa nggak jadi? Ada yang tidur. Coba, ini hadis Bukhari, saudara. Bagaimana setan nggak berani masuk, mau ganggu yang sholat, tapi nggak beraninya karena orang tidur. Coba. Jadi yang diganggu setan orang yang berilmu, nggak bisa diganggu. Karena yang tidur itu orang yang berilmu, yang sholat itu orang yang bodoh. Begitu. Salah satunya adalah uhzun lisanak, simpan lisanmu illa min khairin, kecuali yang baik. Fa inna taghlibu syaitan, kau akan mengalahkan setan, kata Nabi. Orang yang berakhlak tinggi, setan nggak bisa dekat. Begitu. Hadirin, kita lanjutin. Intermezzonya kepanjangan tadi, sampai makan waktu 4 menit lebih, hampir mau 5 menit tadi intermezzonya. Anda minta maaf. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam selesai. Beliau wafat di usia 179 tahun. Ya, beliau panjang umur. Beliau adalah punya anak Nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Beliau punya cucu Nabi, yaitu Nabi Allah Yakub. Beliau punya cicit Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, yang sempurna Nabi itu adalah Yusuf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau anak seorang Nabi, cucu seorang Nabi, dan cicit seorang Nabi. Karena Yusuf adalah bin Ishak, Ishak bin Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam bahasa Ibraninya, dalam orang-orang sana bilangnya Yosef. Yosef anak Israel, Israel anak Ishakil, Ishakil anak Avram. Begitu orang-orang Ibrani menyebutnya. Ya, orang-orang Nasrani menyebutnya Yosef juga. Yosef anak Israel, Israel anak Iskak, Iskak anak Abraham. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Tapi semuanya maksudnya orang yang sama, bukan orang yang lain. Nah, Yusuf alaihissalatu wassalam yang kita ceritakan lebih disayang oleh Yakub alaihissalatu wassalam daripada yang lain. Bukan Yakubnya alaihissalatu wassalam pilih kasih, bukan. Jangan salah sangka kita. Nabi Allah semuanya itu baik, sempurna. Nggak pantas kita mengatakan demikian, ya. Kenapa pilih kasih? Bukan pilih kasih, ya, tetapi lebih banyak mencurahkan kasih sayang kepada Yusuf dan Benyamin. Kenapa? Ada sejarahnya. Nabi Allah Yakub menikah pertama dengan Li'ah. Dari Li'ah punya anak 6, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, dan Zebulun. 6 anak ini ada emaknya, ada biangnya, kalau kata orang Betawi namanya Li'ah. Kemudian nikah lagi dengan Bilhah. Dari Bilhah punya 2 anak, Gad dan Aher. Gad dan Aher ada biangnya namanya Bilhah. Kemudian nikah lagi dengan Zilfah. Dari Zilfah punya 2 anak lagi, Dan dan Naftali. Ada biangnya namanya Zilfah. Lalu menikah lagi dengan Rachel atau Rebeka atau Ribkah, punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, Ribkah meninggal dunia, saudara.
Jadi wajar kalau seorang bapak ini ada emaknya 6 anaknya, ada emaknya 2 anaknya, ini ada emaknya 2 anaknya, ini emaknya meninggal, maka si bapak menggantikan peran bapak dan peran ibu, saudara. Maka Yakub alaihissalatu wassalam lebih dekat pada Yusuf dan Benyamin karena apa? Walau dari kecil dijaga sama Yakub. Nah, yang iri ini yang 6 nih. Yang jadi masalah yang 6, sebenarnya yang 6, saudara. Yang 4 anaknya Bilha dan anak Zilfa dan Naftali dan Gad dan Akhir, ini orangnya biasa-biasa aja. Bahkan yang paling kurang, auzubillah ya, ini muslim semuanya ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-133, tolong dibacakan dan artinya dibacain sekalian. Jangan Quran terjemah depak ya, bukan depak kan, bukan ya, bukan depak. 133 ya. Ini dalilnya gitu loh, bahwa mereka tuh muslim, cuma dengki aja gitu loh sama Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena Yakub lebih dekat kepada Yusuf, jadi mereka dengki. Ruben itu paling Ruben itu bandel, kalau kita bilang anak pertama, soalnya dia yang mempelopori bagaimana caranya menghilangkan Yusuf, bukan membunuh tapi membuang. Dia yang punya usul, dia juga yang banyak ceritanya, cerita Israiliyat, bahkan sampai astagfirullahaladzim, banyak keburukannya. Fadal dibaca 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya Al-Baqarah 133. Saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, berserah diri, padahal muslim di situ, gitu kan? Berserah diri padahal muslim. Wah, mesti dikoreksi itu ya, mesti dikoreksi. Saya bacakan berbagai macam kitab tafsir, sama enggak? Ya. Mereka tunduk patuh, mereka muslim. 12 anak itu muslim. Ya. Terjemah tafsirnya dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82 juga mereka muslim. Mereka semua muslim, mereka semua muslim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena mereka, nah ini bagus nih, dalam kitab tafsir Al-Wazih, Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhail, ini pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah. Allah menyanggah pernyataan Yahudi dan Nasrani bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, apakah kamu belum menyaksikan dan mengutus Yakub kepada kalian, gitu ya, yang tadi dibacakan. Ini membuktikan muslimnya Yakub alaihissalam dan 12 anaknya. Tidak satu pun di antara anak-anak Yakub yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertauhid, mereka muslim. Demikian juga yang dijelaskan oleh tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini pakar tafsir dari abad 1400. Ya, pada pakar abad yang ke-14 ini, ya. Jadi Al-Fakir berusaha membacakan tafsirnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, misunderstanding, begitu ya. Begitu juga yang disebut dalam tafsir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, ini mudaris dari tafsir dari Masjid An-Nabawi, juga demikian ya, juga demikian. Nggak ada satupun perselisihan di antara mereka yang menjelaskan ayat-ayat tadi dibacakan bahwa 12 anak Yakub itu adalah seorang yang beragama Islam ya. Yang udah kita bahas adalah Ali Imran yang ke-67, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana Hanifah muslimah.
Wa makana minal musyrikin. Ibrahim otomatis dan seluruh anak cucunya, nggak ada yang kafir, nggak ada yang pindah Yahudi, nggak ada yang pindah Nasrani, nggak masuk di akal. Sampai-sampai Al-Baqarah 40 Allah berfirman, a antum alami amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah. Begitu. Maaf, anak antum saya misalnya salah satu anak antum ada nggak yang hadir di mari? Tidak ada. Siapa namanya? Tidak ada. Oh, nggak ada. Antum anaknya ada yang hadir di sini? Nggak ada. Anak antum ada yang hadir di sini nggak? Siapa yang di sini bapaknya hadir, anaknya hadir? Antum, anaknya mana? Anak antum siapa? Bintang, mana Bintang? Masya Allah Bintang. Antum nama Pak Budi. Pak Budi di sini hadir. Bintang tuh anaknya hadir. Jadi coba Bintang biar semuanya lihat Bintang. Ah, ini Bintang. Allah jadikan antum orang yang saleh, yang hafiz Al-Quran 30 juz. Silakan duduk Bintang sayang. Ada orang bertanya, Bintang itu anaknya, Pak Budi bapaknya. Lihat pertanyaan saya. Kenapa saya contohkan begini? Karena mengikuti Al-Baqarah 140, ya. Bintang saya tanya, nih dengerin pertanyaannya, dengerin. Bintang sama Pak Budi tuaan mana? Jawabannya apa? Bintang sama bapaknya tuaan mana? Saya belum dengar jawaban yang tepat. Jawabannya begini, itu yang nanya tolol apa kagak gitu mestinya. Bintang itu yang tadi anak kecil sama bapaknya tuaan mana? Yang nanya error ini katanya. Yang nanya yang error. Masa anak sama bapak ditanya tuaan mana? Betul apa tidak? Nah itu dia pertanyaan itu. Itu dia isyaratnya dari Allah. Antum a'lami amillah. Kalian yang lebih tahu atau Allah? Mereka hidup di zaman yang berbeda. Bagaimana mungkin Ibrahim itu Yahudi? Yahudi itu siapa? Yahuda itu siapa? Keturunan daripada keluarga Yakub yang keberapa? Tahun 930. Sedangkan Ibrahim hidup pada tahun 1798 sebelum Masehi. Ke 930 berapa tahun jaraknya? 1000 tahunan jaraknya gitu loh. Bagaimana mungkin Ibrahim Yahudi? Begitu maksudnya. Ibrahim Nasrani. Apalagi Ibrahim Nasrani? Ibrahim lahir tahun berapa? 1978 sebelum Masehi. Nasrani kapan mulai ada? Nasrani setelah Nabi Allah Isa 300 tahun. Jadi tahun berapa? Tahun 325 Konsili Nisea yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan tahun 325. Bagaimana mungkin Ibrahim yang hidup itu 1978 sebelum Masehi itu kok Nasrani? Nasrani kapan mulai ada? Nah begitu ceritanya. Saking bodohnya pernyataan itu. Tuaan mana? Bintang sama Pak Budi. Ya, yang nanya yang salah, saudara. Paham sampai di situ ya? Yang nanya yang salah. Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang. Justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan. Hati-hati jangan pakai pelintir. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan dalam Konsili Nisea, di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa. Begitu, sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Begitu. Itu pendapat dari siapa? Pendapat dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Silahkan catat, silahkan diskusi yang baik begitu ya. Ya nggak mungkin jadi Ibrahim Nasrani, mana mungkin? Gitu loh. Isa Nasrani, mana mungkin? 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, atau kata saudara-saudara kita wafat 300 tahun kemudian baru diangkat sebagai Tuhan. Setelah orangnya 300 tahun kagak ada gitu loh. Mana mungkin? Mana mungkin Yakub itu seorang Nasrani? Mana mungkin? Enggak, beda tahun gitu. Mana mungkin Ismail, Ishak, Ishakil, Nasrani, Yahudi? Mana mungkin?
Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah mewasiatkan ucapan itu Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga Yakub kepada anak-anaknya yang 12 itu yang tadi kita lagi bahas sebagai penutup bab 1 hari ini. Ya baniya, hei anak-anakku, kata Ibrahim kepada Ismail Ishak. Begitu juga maknanya kata Yakub kepada 12 anaknya. Begitu juga kata Ismail kepada 6 orang anaknya. Begitu juga kepada Ishak kepada 2 orang anaknya. Semua sama. Mengenai Nabi Ishak adanya di surat Al-Anbiya yang ke-21. Mengenai Nabi Ismail adanya dalam surat Maryam ayat yang ke-54 55. Mengenai Nabi Ishak adanya dalam Al-Baqarah 133. Mengenai Nabi Ibrahim adanya Al-Baqarah 132. Nah, itu dia. Apa bunyinya? Sama. Ya baniya, hei anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah menentukan agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Karena itulah Yakub memesankan ke-12 anaknya nurut, namun dengki. Akhirnya Yusuf disiasati, dibuang ke sumur, saudara. Nah, ceritanya saya nggak panjangin karena antum udah tahu semua. Ana hanya sampaikan yang masih langka-langka dalam sejarah, begitu. Ya, Ana masih sampaikan yang langka-langka saja dalam sejarah. Antum semua udah paham karena surat Yusuf itu berurutan. Yang Ana sampaikan itu lompat. Memang begitulah sistematika Al-Quran agar kita membuka semuanya. Nabi Yusuf diceritakan berurutan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai Yusuf remaja sampai Yusuf kemudian dibuang, kemudian bajunya dilepetin nama serigala, darah serigala dilepetin, dikenain darah lah begitu, maaf ya orang Betawi bahasanya ancur-ancuran, dilepet-lepetin gitu ya, sehingga ini darahnya Yusuf nih gitu kan, dibawa ke Yakub alaihissalatu wassalam. Yakub menangis sampai buta matanya karena kehilangan Yusuf, anak yang disayang. Dilumuri maaf, dilumuri. Lalu kemudian, makanya belum ngopi jadi puyeng begitu. Kemudian ya, alhamdulillah, amin. Kemudian sampai diambil oleh seorang yang lagi lewat, ini anak cakep banget gitu kan, dibawalah kemudian ke Mesir. Sampai ke Mesir kemudian dijual dan raja membelinya dan menjadi di sana. Dan kemudian kita tahu ada cerita dengan istri raja yang konon kata namanya Zulaikha. Ya padahal bukan itu ya. Padahal itu karangan-karangan nama aja bagi orang Indonesia, karena nggak pernah ditemukan Zulaikha dalam semua kitab kecuali kitab yang beredar hanya di Indonesia. Emang Indonesia ini luar biasa jagoan ngarang. Nggak apa-apa, silahkan boleh kasih nama siapa aja ya, Zulaikha boleh, Romlah boleh. boleh Raube boleh ya, Raube siapa juga boleh, yang penting ada namanya, nggak apa-apa ya. Kalau di namanya Zulaikha ya nggak apa-apa, silahkan aja, tapi jangan bilang itu hadis, jangan bilang itu Quran ya. Jadi hadirin dimulakan Allah, kemudian ada cerita sehingga Nabi Yusuf akhirnya difitnah, padahal nggak salah difitnah. Banyak nggak kejadian kayak begitu? Banyak tidak? Banyak. Kemudian si raja tobat, mengeluarkan Nabi Yusuf sehingga terselamatkan. Kalau nggak tobat itu mati kepanggang, kayak yang menghina Rasulullah kemarin mati kepanggang. Padahal matinya dalam mobil polisi, padahal polisi juga depan belakang. Kalau lo mau cabut, kalau mau kasih contoh, nah itu dia itu. Padahal dikawal sama polisi nih, yang mencela kartun itu kemarin mati, rame sedunia, ya, dijaga sama polisi ketat, murni, nggak ada apa-apa, tahu-tahu nyenggol truk lalu kebakar, angus pelan-pelan, nggak bisa keangkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapapun yang berlaku tidak adil dicontohi begitu oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga ini Habib Rizik Syihab, ini juga diadili dengan nuansa yang sangat dirasa ketidakadilannya. Bagaimana mungkin orang cuma berkata saya sehat dihukum 4 tahun? Bagaimana mungkin coba? Bagaimana bisa itu dirasa adil? Dan nggak ada yang bersuara. Mana dia?
Yang belasan juta yang menyambut beliau pada waktu 212 di Monas, mana dia? Yang ratusan ribu yang menyambut, mana dia? Yang 560 anggota DPR, apa enggak bisa bilang ini enggak adil dong? Coba minta tolong dipanggil hakimnya, kenapa? Bilang saya sehat, dihukum 4 tahun tuh kenapa? Begitu kan? Akhirnya karena kita tidak boleh melakukan apapun, yang kita bisa cuma doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ketidakadilan di sana, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran buat yang melakukan itu, saudara. Dan kita menyaksikan pelajaran itu untuk pelajaran buat kita semua. Apakah pelajarannya karena bertaubat dan taat? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa ila habibana Muhammad Rizik Syihab wa ila habibana Muhammad Rizik Syihab. Allahumma ya Allah أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء اللهم مازق جمعهم اللهم مازق ولا ممازق اللهم اكفني بما شئت اللهم اكفني بما شئت اللهم اكفني بما شئت. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qabul, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya Rabb iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Ya farijalam ya kashifal gham ya mal yabdi yaghfir wa yarham. Wa akhirul da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, lanjutkan lagi sedikit. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan, ya, dikeluarkan ya, dari penjara di saat negara lagi bingung-bingungnya. Kenapa? Karena musim paceklik yang luar biasa, dan kapan ini pacekliknya selesai? Begitu. Ada apa nih, negara kok makin susah, makin susah? Saya lagi cerita dulu ya, nggak ada hubungan sama sekarang ya. Catat, tidak ada hubungan sama sekarang. Negara makin susah, makin susah. Tapi ulama di penjara dulu, zaman Nabi Yusuf. Ente ketawa-tawa aja sih. Zaman Nabi Yusuf, negara lagi susah, ulama di penjara. Zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Hati-hati. Bandel banget. Catat tuh siapa yang bilang sama tuh. Akhirnya raja ini masih punya ada iman di hatinya. Dia panggil, coba Yusuf, ada apa ini? Tukar pikiran. Rajanya mau dialog. Ini serba salah orang sini nih, bahaya nih muhajirin ini. Ini provokator ini. Anak lagi cerita sejarah, saudara. Jangan diprovokatorin. Dari gaya ketawanya tuh kayaknya kayak provokator banget gitu loh. Rajanya manggil, akhirnya dialog dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dengan santun memaafkan dan bilang, ini kita mesti nanam, kita mesti hemat, begitu. Kita mesti hemat. Kalau ane bilang jangan ngutang lagi, nah itu baru zaman sekarang. Itu baru zaman itu, kalau ane bilang begitu baru. Ini Nabi Yusuf mengatakan, kita mesti hemat. Hati-hati, ada masa 7 tahun ke depan itu kita nggak bisa berpanen-panen dengan gandum. Jadi bagaimana? Buat lumbung mumpung sekarang masih bisa panen, mumpung sekarang masih bisa memetik hasil, mari tanam yang banyak, masukin ke lumbung karena kita bakal paceklik. Begitu kata Yusuf alaihissalatu wassalam. Akhirnya raja dengerin apa kata Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan istana. Bahkan akhirnya bersama-sama raja membangun. Nah itu dia antara ulama dan umaro. Nah baru zaman sekarang, baru nih kita ambil pelajaran iktibar dari sono. Antara ulama dan umaro mesti kompak. Kalau enggak kompak tunggu hancurnya. Apa contohnya? Dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sebagai ulamanya pada zaman itu nggak kompak sama Raja Namrud. Akhirnya Allah binasakan Namrud.
Nggak mungkin Allah binasakan ulama, nggak mungkin. Al ulama warasatul anbiya, nggak mungkin Allah binasakan nabi, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, begitu juga pada zaman Nabi Allah Musa dan Fir'aun. Minggu depan, bulan depan kita bicara itu. Antara Nabi Musa dengan Fir'aun nggak kompak, maka Allah binasakan Fir'aun, Allah selamatkan Musa alaihissalatu wassalam. Begitu setiap nabi, saudara. Begitu. Mundur lagi deh di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Ini kaumnya ini kurang ajar sama ulamanya, Allah binasakan. Zaman Nabi Lut juga begitu, kurang ajar sama Nabi Lut, Allah binasakan. Begitu. Ini pelajaran buat kita semua, saudara. Iktibar buat kita ambil. Nah, zaman Nabi Yusuf awalnya kurang ajar, akhirnya kena paceklik, buru-buru tobat. Buru-buru tobat, akhirnya kompak, maka nggak jadi. Maka Allah kuatkan itu bangsa Mesir. Kalau Anda lanjutin lagi sampai zaman Nabi Daud, ya, Tolutnya itu nggak kurang ajar sama Nabi Daud, bahkan menyerahkan kekuasaan Raja Tolut kepada Nabi Daud. Maka hebat negaranya. Apalagi pada zaman Nabi Sulaiman, ulamanya dia, rajanya dia. Betul nggak Nabi Sulaiman? Begitu nggak Nabi Daud? Nabinya dia, pemimpinnya dia juga. Itulah sehebat-hebatnya zaman Nabi Sulaiman, gitu kan. Nah, kalau keburu hari ini, kalau nggak keburu kita lanjut bulan depan. Begitulah pelajaran yang dari kita ambil. Yusuf alaihissalatu wassalam akhirnya bermitra, berbaik-baik bersama raja, dan kemudian membangun masyarakat di Mesir. Azan dulu, lanjut. Keputusan dari DKM, Anda lanjut apa enggak? Lanjut, lanjutin lagi, tanggung ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dalam kisah ini kita banyak sekali mengambil iktibar ya. Oh iya, Anda bawa oleh-oleh sebenarnya, cuman nggak bawa, cuman satu ya. Ya udah deh, ada bulan depan aja deh. Padahal ini kitab tafsir yang paling lengkap dari semua kitab tafsir. Kitab tafsir yang terlengkap dari semua kitab tafsir. Lah kok kecil Ustaz? Iya, kecil emang, cuma segini, tapi ada barcode-nya. Ini ada barcode-nya. Zaman sekarang mesti begitu ngaji. Alhamdulillah kami yang membuat ini, saudara. Saya sendirian berangkat ke Madinah untuk presentasi ke pencetakan Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah. Saya presentasi di depan para pemimpin-pemimpin, mereka kagum, mereka bilang luar biasa, ini ciptaan Indonesia. Iya, aneh, alhamdulillah, atas izin Allah aneh yang buat. Jadi sekali di scan ini, jebret, ini keluar semua kitab tafsir. Jadi cukup Quran ini, handphonenya smart, ya, smart Quran, langsung keluar semua ini. Ya, nah, baik, nanti kita jelasin bagaimana buat oleh-oleh yang ada di mari. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Allah Yusuf yang kemudian menjadi bendaharawan istana, ya, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kembali dengan keluarganya, di mana mimpi Nabi Yusuf itu menjadi kenyataan, ya, di mana kakak-kakaknya itu dia bermimpi ada bintang sujud dengannya, yang kata ayahnya jangan ceritain, ntar pada ngiri gitu loh, jangan ceritain. Ternyata terbukti mereka semua datang ke Mesir untuk mengambil makanan. Nah, inilah mulai awal cerita. Mereka enggak pulang kampung, mereka diam di Mesir. Begitu yang Anda kisahkan dalam buku ini. Akhirnya mereka meninggalkan Yerusalem atau Palestina. Filistin sekarang disebut Palestina. Mereka meninggalkan itu. Mereka stay di Mesir sebagai keluarga Yakub, keluarga atau anak-anak Yakub. Anak-anak disebut Bani Yakub, nama aslinya Israel, disebut Bani Israel. Sampai di sini paham nggak? Kalau saya tanya apa agamanya Bani Israel?
Jelas Islam, jelas itu. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam, surat Shaf. Yang sebelumnya Allah sampaikan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Zaman Nabi Musa tuh. Bani Israel, Islam ntar menjadi bukan Islam pasca wafatnya Nabi Sulaiman, gitu ya. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman cukup lumayan jauh. Nabi Musa hidup tahun 1520 sampai 1400-an. Sementara Nabi Sulaiman hidup mulai tahun, masa kejayaannya 40 tahun aja, 930 sampai 970 sebelum Masehi. Itu jaraknya, ya. Baik, kita ada yang kelompatan soal Nabi Musa, kita kelompatan. Insya Allah kita sambung. Mohon maaf, aneh lompat tadi kepincut sama surat An-Naml. Ya, mau cerita surat An-Naml, surat An-Namlnya belum kesentuh, malah malik sedikit ya. Iya, bulan depan ingetin lagi sampai Musa alaihissalatu wassalam baru masuk Sulaiman. Karena maaf, dari keturunannya belum sebentar nggak kelompat ke Sulaiman, nggak kelompat. Jadi keluarga Yakub masih 1700-an, 1700, ntar 1500 baru Musa alaihissalatu wassalam, ya. 1780-an itu Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir, ya, dan terus beranak pinak. Anak yang nomor 3 Ruben, Simon, Levi, Yahuda ini menikah banyak sampai 32 istrinya, sampai 76 orang anaknya. Nggak usah ngiri Ji, nggak usah ngiri, biasa aja. Maka banyak sekali dan menimbulkan kesombongan begitu. Sampai kalau Bani Israel kumpul, hampir semua anaknya Yahuda. Anaknya Ruben 2, anaknya Simon 4. Anaknya Lewi, nah yang jadi Nabi Musa anaknya Lewi. Anak yang ketiga, Lewi punya anak Amr punya anak Kohit punya anak Imran punya anak Musa alaihissalam. Makanya Musa disebut Musa bin Imran, begitu ya. Itu anak yang ketiga. Itu bulan depan kita kupas lagi biar kita paham. Ternyata mereka beranak pinak sampai banyak di Mesir. Fir'aun ketakutan, wah ntar makin banyak populasi Bani Israel, gue bagaimana akhirnya dibikinlah undang-undang untuk menghalalkan membunuh orang Bani Israel. Caranya gimana? Pura-pura mimpi sehingga dipanggil, maka sekutunya itu bilang, ini anak yang lahir dari Bani Israel mesti dibunuh nih, kalau enggak. Nah, jadi bikin undang-undang dulu untuk melegitimasi pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah melalui yang di mana? Yang dianyutin di kali. Begitu. Ceritanya bulan depan insya Allah, karena sekarang udah masuk waktu Isya. Tadi amanat daripada DKM, ya, kita menunjukkan, coba jangan sampai kita semua orang celaka. Coba tunjukkan bagaimana ceritanya. Mau ituin ya Allah. Kita bersalawat kepada Allah, Rasulullah. Salawatnya kita tujukan kepada apa? Supaya orang zalim berhuru-hara dengan orang zalim sendiri. Itu salawat yang dibuat oleh ulama-ulama kita zaman dulu untuk orang-orang zalim di zaman Belanda dan para demang-demang yang membela Belanda. Bunyi salawatnya indah banget. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikut
ikutin yang semangat, yang cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya persilahkan kepada moderator, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Jamaah silakan yang ingin bertanya. Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Ya ayyuhal mala'u ayyukum yahdini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin. Saya menyimak di dalam Mana? Oh, betul. di salah satu surat, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Surat apa, Pak? Surat Al-A'raf. Al-A'raf 96. Oh, walau anna al-Qur'an wa taqala fata'ala ibarakatan min as-sama'i wal ard. La akhir ayat, fadhal. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pertanyaannya kan di sini jelas bahwa dikatakan bila suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka penduduk berikan berkah dari langit dan bumi. Iya. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Nah, pertanyaannya, di negeri kita ini banyak sekali musibah dan bencana-bencana yang terjadi. Nah. Apakah ini ada hubungannya? Musibah yang terjadi selama ini. Baik. Baik, bismillah. Wallahu alam bisawab. Apakah ada hubungannya atau tidak? Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ini mesti kita buka tafsirnya dengan menghubungkan dengan semua ayat-ayat yang berhubungan soal musibah. Ya. Di antaranya surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-90. Berapa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, Pak. Wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Dan apa yang datang 79, Pak, ya. Dan apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulahmu sendiri. Jadi ayat ini mesti kita hubungkan dengan ayat itu. Apa yang datang kepada keburukan itu minan nafsik, atau dalam surat yang lain yang populer tuh, yang kita udah sama-sama hafal, ya, Zuharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan, bencana alam termasuk kerusakan, hutan yang gundul termasuk kerusakan, banjir bandang di mana termasuk kerusakan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Manusialah yang mengotori. Adapun ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadi penyebabnya manusia, tapi memang Allah yang
bukan sebagai penyebab tanpa musabab. Allah tidak pernah berlaku zalim karena Allah yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Allah nggak pernah menghendaki kesukaran. Lah itu bencana alam bagaimana? Itu kan qadarullah, takdir Allah. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan kalian. Begitu. Karena apa? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang datang kepadamu kebaikan, adapun yang sekarang terjadi, apakah karena kezaliman? Bisa jadi. Namun pertanyaannya dijawab oleh Rasulullah atas pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ayat yang barusan Bapak bacakan itu, Siti Aisyah bertanya, bagaimana dengan orang soleh? Allah binasakan juga, nanti Allah bangkitkan sesuai dengan amalnya. Masalahnya adalah kalau ada ketidakadilan, apakah kita diam? Nah, yang diam itu juga merupakan bagian daripada dosa. Ingat, ayat tadi kita tafsirkan dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, ammahumullahu bi'azabin min indih, maka azab Allah akan turun secara merata. Jadi azab Allah turun secara merata karena maksiatnya juga udah terlalu banyak. Nah, supaya tidak demikian, jadilah orang yang sebaik-baik. Ingat ceramah dari Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ yang sangat terkenal dan lucu dan populer itu. Yang judi gue, yang zina gue, yang maksiat gue, nggak usah lo repot. Iya mas, katanya, yang judi elu, yang maksiat elu, yang zina elu. Tapi kalau azab turun yang kena kita semua, bukan lu doang, monyong, begitu kan ya. Nah itu ceramah Kiai Zainuddin MZ sangat mengena, dan betul apa yang disampaikan, bukan dalam bahasa yang lucu dan kocak, padahal itu ayat semua, hadis semua. Apa yang dibacakan oleh beliau itu hadis. Apabila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Baik yang soleh kena maupun yang nggak soleh kena. Galunggung, kita pernah kena kejadian. Pesantren-pesantren habis kegulung pak. Santri-santri banyak yang wafat pak. Dan Allah bangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya. Mereka berkontribusi nggak? Kuntum khairu ummah nggak? Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nggak? Dai juga begitu. Ada dai yang kerjanya amar ma'ruf, nahi munkar dong. Enggak deh, bukan bagian saya. Ini Islam, lu kira prasmanan kondangan? Kok lu cuma mau yang enak-enak aja? Ngambil rendang doang sama emping. Lu kira Islam prasmanan? Yang enak lo ambil, yang aman lo bilangin, yang nggak aman lo nggak sampein. Berhenti, mendingan lo dagang teh di pinggir jalan, saya bilang. Enak aja. Giliran yang ngundang masjid gede datang, giliran musola kecil kagak datang. Ya, ini kurang ajar yang begini, merusak citra Islam ini. Kita ceramah yang menyejukkan aja. Mendingan lo praktek wudhu kalau begitu. Bener apa kagak? Praktek wudhu aja, siram-siramin jadi sejuk. Dakwah emang mesti begitu. Yang haknya sampein. Kalau ada yang kupingnya panas, kalau ada ngomong Habib Rizik, kuping lo yang salah dong. Jangan panas kalau ada ngomong kayak begitu. Kita menyampaikan yang hak, ya. Namun kita mengajak umat, mendidik umat, ya, harus taat kepada pemerintah. Iya harus, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi misalnya dianggap ini kan nggak adil, ya kita cuma bisa sabar dan berdoa. Itu yang Anda yakinin. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bener ente bughat atau khurut, nggak bener gitu loh. Kita tetap taat gitu loh. Tapi dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar begitu. Jangan mau yang enak-enak doang, ya. Nggak ada resikonya. Mendingan dagang tuh teh di pinggir jalan tuh. Mendingan jadi apa? Apa itu? Yang minum jus apa itu pinggir jalan apa namanya? Anak kecil tuh kalau minum apa? Dagang apa pinggir jalan? Apa pas itu gak ada risikonya deh tuh. Lu dagang deh gitu begitu. Enak aja. Lu dakwah kok maunya yang enak-enak aja.
Alhamdulillah kita kemarin sampai ke Pulau Karimata 12 jam kita naik perahu. Masya Allah, luar biasa. Dakwah sampai ke pelosok-pelosok, nikmat banget. Begitu ya Ji, kurang lebih ya, agar ada dakwah sampai ke ujung-ujung. Nah ini saudara-saudara kita dari Jamiatul Tabligh, support mereka. Allahu Akbar. Ini saudara, ini jaulahnya ini luar biasa. Mereka khuruj 3 hari dalam 1 bulan. Support, dukung, minimal doain, minimal selawatin. Kenapa? Kita nggak sanggup seperti mereka. Dakwah sampai ke suku anak dalam di Jambi, dakwah sampai ke Baduy, dakwah sampai ke pedalaman Papua. Kita nggak sanggup karena waktu, karena undangan, sampai terus kita nggak sanggup. Nah, mereka ini menggugurkan kewajiban kita untuk berdakwah kepada orang-orang di pedalaman. Kita nggak dakwah tuh kepada orang-orang yang di night club, yang di pinggir jalan, yang judi. Mereka sanggup, mereka keras dakwahnya dengan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh, hanya cerita iman dan amal soleh. Nah, yang kayak begitu ini kita support, kita dukung. Insya Allah, amin ya Allah. Begitu kurang lebih ya Pak ya. Insya Allah. Ibu-ibu silakan. Amma ja'akila qalakan utina ilma wa kunna. Ada lagi yang bertanya, silakan. Mumpung beliau masih ada di sini, kalau sudah pulang sampai di rumah beda lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Karena kita udah lewat jauh Isya, maka bagaimana kita komat? Isya komat langsung ya. Baik, kita komat. Akhir kalam, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman buat kita. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.